Selamat pagi pemirsa, seputar berita kembali di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Vindi Utomo yang akan membawakan berita terbaru dan terhangat. Pemirsa, memasuki musim penghujan, masyarakat dihimbau untuk waspada terhadap ancaman demam berdarah. Di beberapa daerah, kasus demam berdarah mulai meningkat. Kesiapan masyarakat dalam melakukan pencegahan demam berdarah diharapkan dapat menekan angka kasus demam berdarah. Memasuki musim penghujan, ancaman demam berdarah semakin meningkat. Kesiapan masyarakat dalam menghadapi demam berdarah dapat mencegah tingginya kasus demam berdarah. Lalu, sejauh mana persiapan yang telah dilakukan masyarakat? Boleh perkenalkan nama dulu? Ya, nama saya Mariadi, RT 04, RW 06, Desa Blebem, Kecamatan Jabon, Kabupaten Ponorogo. Apa saja yang telah dilakukan untuk mencegah demam berdarah di lingkungan Anda, Pak? Ya, kali ini untuk musim penghujan kali ini masyarakat seluruh RT 4 itu melakukan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan dan juga melakukan fogging. Dan fogging itu selama ini kami menyewa dari pihak desa, dan biaya untuk fogging itu per satu botol obat itu dikenakan biaya 200, sama yang fogging atau pemberi apa itu Petugasnya. iya, petugas fogging. Adakah sosialisasi kepada warga terkait dengan demam berdarah di lingkungan Anda? Ya, ini seperti kali ini dihimbau dari Bapak Kepala Dusun untuk menghimbau masyarakat, dan itu sudah saya lakukan pada waktu yasinan rutinan malam Jumat. Kami menghimbau masyarakat untuk selalu taat 3M dan juga membersihkan lingkungan setiap hari Jumat. Adakah warga Anda yang telah terjangkit demam berdarah selama ini? Nah, selama ini musim ini tahun ini belum ada, semoga saja tidak ada. Apakah ada koordinasi dengan puskesmas atau kelurahan untuk mencegah demam berdarah? Kalau koordinasi sama kelurahan sudah. Mungkin untuk kelurahan itu sudah koordinasi sama puskesmas. Oke. Terima kasih Bapak Mariati. Lalu, bagaimana pencegahan demam berdarah yang benar? Demam berdarah itu penyakit infeksi yang disebabkan karena virus dengue ya. Nah, virus dengue ini ditularkan dari orang ke orang melalui perantara vektor, namanya nyamuk Aedes aegypti yang betina. Jadi yang menularkan virus dengue dari orang ke orang itu adalah nyamuk Aedes aegypti. Ya, itu Jadi definisinya. yang bisa itu nyamuk perempuan. Nyamuk betina. Iya betina. Iya. Nyamuk Nyamuk betina, nyamuk Aedes aegypti yang betina. Betina. Iya. Jadi dia habis menggigit orang yang sakit, orang yang ada virusnya ya, kemudian dia menggigit orang yang sehat. Nah, itu dia bisa menularkan. Sekarang kalau bicara masalah mencegah, kita harus tahu siklus hidupnya. Nah, siklus hidup DP ini dia hidup di genangan air yang bersih ya. Genangan air yang bersih. Siklusnya 5 sampai seminggu lah ya. Jadi untuk membuat nyamuk ini tidak hidup lama, atau untuk membuat jentik-jentik yang ada di dalam genangan air itu tidak berubah menjadi nyamuk, maka 3M ini wajib. Menguras ya. Jadi menguras kamar mandi, menguras bak mandi, paling enggak seminggu 2 kali. Jadi sebelum jentik-jentik itu menjadi nyamuk. Menutup bak-bak, tandon-tandon, tempat-tempat air ya,
tempat air minum, tempat air untuk mandi, pokoknya tandon-tandon yang terbuka itu ditutup. Ditutup pun itu harus tetap dikuras, ya, seminggu sekali atau 2 kali. Kalau saya 2 kali karena dari pengalaman 4 hari sudah ada jentik-jentiknya lagi. Habis dikuras 4 hari sudah ada jentik-jentiknya lagi. Jadi kalau saya pribadi saya seminggu 2 kali untuk tandon atau bak mandi. Meskipun tandon itu ditutup loh ya, apalagi tandon yang terbuka. Ya. Kemudian menggali tempat mengubur. Jadi M itu menggali dan mengubur. Jadi M itu menggali dan mengubur ya. Bahan-bahan, kotak-kotak, kaleng-kaleng yang sudah nggak bermanfaat, yang potensial digenangi oleh air bersih, itu kemudian dikubur di dalam tanah, ya, seperti itu. Kemudian ada dari puskesmas biasanya ada abate. Abate itu kayak semacam bubuk itu yang diberikan di tandon air untuk menghindari, mencegah berkembang biaknya jentik-jentik nyamuk. Tuh. Berita selanjutnya, ingin mengenalkan reog versi lama. Grup reog sepuh dari Desa Bedingin pertahankan penari Jatilanang. Mbah Sampan dan Mas Andi adalah penari Jatilanang dari grup reog sepuh yang sampai sekarang masih aktif menarikan Jatilanang. Tahun 92 ke atas, setelah Pekan Raya Jakarta itu diganti menjadi peran perempuan. Kenapa? Karena sejarahnya adalah ketika PRJ kita diminta dari Jakarta, masa Pak Harto, itu mintanya jatilnya diperankan oleh perempuan. Nah, ternyata setelah pentas pertunjukan di Pekan Raya Jakarta itu dengan pemeran perempuan ternyata lebih bagus. Begitu peran jatil laki itu berkurang, ya, setelah momen PRJ Pekan Raya Jakarta itu, maka secara otomatis terus berangsur-angsur semakin hilang, ya, semakin tidak ada lagi pertunjukan reog Ponorogo yang memakai peran jatil dari laki-laki. Tetapi toh demikian tetap ada grup yang komit, ya, untuk memerankan jatil laki-laki. Sebelum tahun 1990, karakter jatil dalam kesenian reog diperankan oleh penari jatil laki-laki. Meskipun sekarang penari jatil laki-laki sudah mulai jarang, tetapi masih ada beberapa grup reog yang masih mempertahankan penari jatil laki-laki. Salah satunya adalah grup reog sepuh Desa Bedingin ini. Kula Pak Sampan, rumiyin kula menika kan seneng teng reog ngoten niku Mas. Jadi pun kula niku pengen nonton-nonton ngaten, terus dangu-dangu niku tiyang sepah mriki niku terus nari kula ken jatil kula terus burun ngoten mawon. Sepindah niku kagem hiburan. Ping kalihipun niku sageta seni reog menika sakterusipun lestari wonten ingkang nerusaken ngoten lho Mas. Kersanipun mboten kepaten reog. Yen wonten kalih Mas. Nggih kalih. Kula kalih Pak Turaji, tapi sakmenika Pak Turaji niku rabi angsal Kediri. Wadunan
Saya Andi Pranata, saya penari Jatilanang. Saya tinggal di Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, Kabupaten Selain melestarikan Ponorogo. reok Awal versi mula lama, saya jadi grup reok Sepuh dapat Jatilanang menjadi potensi itu penggerak adalah ekonomi karena kreatif Setiap saya masyarakat. menonton pertunjukan reok, yang tertarik dalam benak saya adalah hanya tari jadil. 2013 itu saya benar-benar fokus melakukan wawancara dari satu mantan penari Jatilanang ke penari Jatilanang yang lainnya. Kemudian di saat saya dapatkan itu saya mulai mempelajari gerak. Jadi gerak jadil itu bagaimana, terus musik jadil itu bagaimana. Kemudian 2014 saya mulai tampil menjadi penari Jatilanang. Dan pada saat saya menarikan Jatilanang itu saya menemukan kenyamanan, saya menemukan energi dalam tari Jatilanang tersebut, yang itu semakin membuat saya penasaran dan membuat saya ingin tahu dan ingin memperkenalkan Jatilanang. Mas, dikajengipun yang sepah mriki nggih. Dasipun jadil ingkang rumiyin menika kersanipun langsung kados ingkang rumiyin. Ngaten namung menika. Nggih saged to menika wonten ingkang leresaken nggih mboten ical. Kewan kula Bedingin menika kersanipun mboten kepaten reok lami, reok Ponorogo jaman rumiyin. Menika Bedingin kersanipun terus wonten ngaten. Kemudian kenapa kita memilih reok sepuh itu tetap menampilkan formasi bentuk reok pada masa lampau, itu karena kita terutama saya dan kepala desa di Desa Bedingin itu ingin memperkenalkan reok dalam bentuk lama, gagrak lama, yang sering kita sebut dengan gagrak Ponorogan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vindi Utomo mewakili seluruh rapat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa